Selamat datang teman-teman, kali ini kita belajar bagaimana cara cepat menambahkan subscriber. Ada hal yang banyak yang perlu kita setting untuk menambahkan jumlah subscriber kita. Nah, ikuti terus langkah-langkahnya teman-teman. Pertama, kita buka Chrome. Kemudian teman-teman ketikkan YouTube Dashboard. Setelah itu, di pojok kanan atas ini kita pilih tanda panah ke atas. Kemudian di situs desktop kita checklist. Setelah itu teman-teman pilih YouTube Dashboard yang pertama ini. Saya perbesar dulu. Nah, ini kita pilih. Tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah tampilan channel kita teman-teman. Kemudian teman-teman pilih yang roda gigi yang di bawah ini. Di pojok kiri bawah ini ada roda gigi. Itu dipilih. Saya perbesar dulu. Nah, ini yang di bawah ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada bagian umum, channel, default upload, music, dan komunitas. Nah, di bagian umum ini teman-teman tidak usah diganti mata uangnya, tetap USD atau dolar Amerika Serikat. Sebenarnya banyak pilihan mata uang, tapi yang kita pilih adalah dolar Amerika Serikat. Selanjutnya masuk ke channel. Di bagian channel ini teman-teman ada info dasar. Nah, yang kita setting di sini yaitu kata kunci. Kata kunci ini berfungsi agar video kita bisa muncul di fitur jelajah atau rekomendasi, dan YouTube itu tahu kepada siapa video kita harus ditampilkan. Nah, misalnya kita atau channel kita membahas tentang tutorial. Nah, kita ketikkan di sini teman-teman tutorialnya mengenai apa, misalnya tutorial master dan lain sebagainya. Jadi kita ketikkan tutorial master pemula. Nah, kemudian pilih checklist atau pisahkan dengan tanda koma dan spasi. Lalu boleh juga kita ketikkan kata kunci tutorial KineMaster Android. Nah, kemudian kita checklist teman-teman. Nah, apabila teman-teman menghapusnya tinggal pilih tanda X ini aja. Kemudian di bawahnya ada negara Indonesia. Nah, ini nggak usah ditukar, tetap di negara Indonesia. Kemudian kita pergi ke setelan lanjutan di sebelah kanannya. Nah, di sini teman-teman kita gulir ke bawah. Di bawah ini kita harus menentukan video kita, apakah video kita itu kita buat untuk anak-anak atau bukan. Nah, jadi misalnya video kita itu kita buat
di sini ada informasi akun kita seperti nama channel kita, foto, negara, dan kata kunci channel. Nah, di sini seperti yang tadi boleh kita isikan kembali kata kunci channelnya teman-teman. Nah, di sini saya membuat kata kuncinya tutorial, Master, pemula. Nah, itu kata kuncinya teman-teman. Karena video ini ditunjukkan untuk Master pemula. Nah, teman-teman, setelah kita isi kata kunci channel, kita gulir ke bawah. Nah, di sini ada rekomendasi channel. Nah, teman-teman harus pilih izinkan channel saya muncul di rekomendasi channel lainnya. Nah, itu kita checklist teman-teman, atau kita pilih. Ini berfungsi agar video kita bisa direkomendasi YouTube ke channel lainnya, agar banyak yang nonton dan juga bisa menambahkan subscriber kita jika penontonnya tertarik dengan video kita. Subscriber. Nah, seperti yang tadi bisa ditampilkan dan juga tidak ditampilkan teman-teman. Setelah itu jangan lupa untuk simpan, tombolnya ada di bawah ini. Nah, kita kembali lagi teman-teman. Setelah kita setting ini, kita kembali lagi. Setelah itu teman-teman, kita ke samping kanannya, yaitu branding. Nah, branding ini teman-teman berfungsi untuk menempatkan watermark di video kita nanti di sebelah kanan pojok bawah ini. Setelah itu kelayakan fitur. Kelayakan fitur ini teman-teman tidak usah diganti. Seterusnya kita ke default upload. Nah, di info dasar di sini ada judul, deskripsi, visibilitas, dan teks. Nah, ini teman-teman gunanya agar nanti pas kita upload video tidak usah kita ketik lagi deskripsinya atau judulnya. Tapi saya sarankan sih tidak usah diisi judul dan deskripsi, dan visibilitasnya tetap kita pilih publik biar semua bisa menonton video kita. Kemudian tagnya teman-teman, di sini sudah saya tulis tagnya sebagian. Ini tutorial Master, seputar YouTube dan tutorial. Nah, tagnya ini bisa kita ubah lagi, bisa kita ketik lagi. Misalnya kita buat tutorial Master pemula atau untuk pemula. Nah, jadi kalau kita nanti upload video dan tagnya sudah ada ini teman-teman, sudah otomatis. Jadi nanti juga bisa kita tambahkan lagi. Kemudian kita ke setelan lanjutan di sebelah kanannya. Nah, di sini ada lisensi. Nah, lisensi tetap kita pilih lisensi YouTube standar. Kemudian bahasa subtitle dan teks video asli, kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian kontribusi komunitas, pilih aktif, dan komentar. Nah, di komentar ini teman-teman, kita pilih tahan komentar yang berpotensi tidak sopan dan agar ditinjau. Jadi ini fungsinya teman-teman, agar komentar-komentar yang tidak sopan tidak masuk di video kita, jadi ditahan gitu dan ditinjau agar video kita itu tidak jelek di mata penonton dan juga pihak YouTube.
upload. Syukur-syukur juga bisa menambah nanti viewers dan juga subscriber. Kemudian sertifikat teks. Nah, ini kita pilih yang pertama ini teman-teman. Konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Selanjutnya monetisasi. Nah, ini bagi yang sudah mencapai syarat dari monetisasi ya teman-teman, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita setting semuanya, kita pilih simpan. Jangan lupa. Oke. Dan setelan sudah disimpan ya teman-teman. Nah, teman-teman juga harus pandai membuat thumbnail yang bagus dan yang menarik agar bisa menarik penonton untuk melihat video kita. Nah, contoh-contoh thumbnail ada di video saya seperti ini teman-teman. Saya perbesar dulu. Nah, thumbnail saya seperti ini teman-teman, kurang lebih. Boleh teman-teman nanti bisa terinspirasi dari sini, jadi bisa menirukan thumbnail seperti ini. Sekian tutorial kali ini teman-teman, jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Terima kasih.